Halo guys, balik lagi di cerita Genji. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita series Squid Game season yang ketiga. Dalam season terakhir ini, para peserta Squid Game harus menjalani permainan maut yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Penasaran bagaimana nasib para pemain dan hasil misinya? Yuk tonton video alur ceritanya sampai selesai. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita kembali diperlihatkan momen saat pasukan staf Squid Game berhasil menghentikan kelompok pemberontak dari pimpinan Gi-hun. Saat pertempuran berakhir, seorang staf bernomor 11 menembak seorang peserta yang bernama Kyung-suk. Lantas sebelum Kyung-suk hilang kesadaran, si nomor 11 diam-diam memerintahkan Kyung-suk untuk menutup mata jika ingin selamat. Di sini membuktikan bahwa si nomor 11 berusaha menolong Kyung-suk secara rahasia. Di sisi lain, Junho sedang mencari anggota timnya yang bertugas sebagai operator drone. Karena dugaan sementara operator menghilang akibat mabuk dan jatuh ke laut. Kapten Park lalu mendesak Junho untuk melanjutkan misi pencarian pulau rahasia Squid Game. Mengingat Junho harus menemukan pulau tersebut dalam hitungan hari. Sementara itu, staf Squid Game membawa sebuah peti jenazah ke asrama permainan. Mengejutkannya, peti tersebut berisi Gi-hun sehingga ia pun dikira sudah mati. Lantas saat diperiksa, Gi-hun ternyata masih hidup dan hanya jatuh pingsan. Saat ia sudah kembali sadar, Gi-hun baru mengetahui ada banyak anggota timnya yang tewas akibat dieksekusi oleh para staf. Tak lama berselang, staf datang untuk mengumumkan status pemain yang tersisa. Akibat aksi pemberontakan tim Gi-hun, ada 35 pemain yang tewas, sedangkan tersisa 60 pemain lainnya yang masih hidup. Kini hadiah uang setiap pemain mencapai 660 juta won. Usai pengumuman, Gi-hun memprotes keras kepada staf karena sengaja membiarkannya hidup di saat para anggotanya dieksekusi. Akibat diskriminasi ini, Gi-hun merasa sangat bersalah atas kematian teman-teman seperjuangannya. Setelah memastikan situasi sudah terkendali, frontman menghubungi Kapten Park. Ternyata selama ini, Park diam-diam menjadi anak buah frontman. Di akhir komunikasi, frontman memerintahkan Park untuk membunuh tim Junho jika mereka semakin mendekati lokasi pulau rahasia Squid Game. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Gi-hun diborgol agar ia tidak bisa lagi memberontak. Tak lama kemudian, staf mengadakan pemungutan suara agar pemain bisa memilih melanjutkan permainan ataupun tidak. Hasilnya, mayoritas semua pemain memilih untuk lanjut. Setelah selesai pemilihan, tim O yang sejak awal selalu memilih untuk lanjut mengomentari aksi Gi-hun sebagai pemimpin pemberontakan. Mereka menuduh Gi-hun sengaja mengorbankan nyawa banyak pemain untuk meningkatkan hadiah uang. Padahal Gi-hun di sini melakukan pemberontakan demi mengakhiri kejahatan Squid Game, hingga para pemain semua bisa keluar hidup-hidup dari sini. Setelah itu, tim X yang selama ini mendukung Gi-hun meminta maaf karena tidak bisa membantu misi pemberontakannya. Mendengar pengakuan tim X, Gi-hun menyimpulkan pemberontakan berakhir gagal karena Dae-ho meninggalkan tugasnya untuk membawakan amunisi. Kini pun Gi-hun menjadi benci kepada Dae-ho. Di sisi lain, staf nomor 11 dan rekannya membawa Kyung-suk ke fasilitas khusus yang digunakan untuk mengambil organ pemain untuk dijual. Atas dasar kepercayaan, semua staf di lokasi membuka topeng masing-masing. Dari sinilah kita baru mengetahui staf nomor 11 adalah Noel yang mengenal Kyung-suk dan putrinya. Selesai mengobrol, para staf bersiap untuk mengambil organ Kyung-suk. Demi melindungi Kyung-suk, Noel melakukan serangan kejutan yang menewaskan semua staf di lokasi. Selang beberapa detik, Noel mendapati ada satu staf yang masih hidup. Staf tersebut akhirnya mau berjuang untuk memulihkan kondisi Kyung-suk, karena jika Kyung-suk mati, staf itu akan dibunuh oleh Noel. Pada malam harinya, Junho dan Woo-seok membicarakan seorang operator drone yang tiba-tiba menghilang. Setelah mengingat kejadian, Woo-seok curiga Kapten Park bertanggung jawab atas insiden menghilangnya operator. Namun Junho tidak percaya dengan dugaan itu. Alasannya, Park pernah menyelamatkan Junho saat ia hanyut di laut akibat terkena tembakan. Keesokan harinya, tim Junho dan Park melanjutkan misi pencarian pulau Squid Game dengan membawa operator yang baru.
Lantas sebelum mereka berangkat, Bungsu menghubungi Junwoo untuk memberitahu bahwa ia tidak ikut dalam misi ini. Ternyata Google ingin menyelidiki kebenaran insiden menghilangnya operator. Beberapa waktu kemudian, para peserta Squid Game dibawa ke area permainan selanjutnya. Di tengah perjalanan, mereka melihat banyak mayat anggota yang digantung sebagai peringatan agar peserta tidak berani memberontak lagi. Sesampainya di tujuan, para peserta diperintahkan mengambil bola undian yang terdiri dari warna biru dan juga merah. Usai pengambilan bola, staf menjelaskan di permainan yang akan dilaksanakan. Jadi, permainan ini bernama petak umpet dan dibagi menjadi 2 tim, yang masing-masing mengenakan rompi biru dan juga merah. Aturannya, tim biru harus bersembunyi dari tim merah selama 30 menit. Tim biru juga dibekali kunci untuk membuka pintu keluar agar mereka bisa melarikan diri. Di sisi lain, tim merah harus membunuh tim biru dengan pisau yang sudah diberikan. Anggota tim merah pun akan tersingkir dari permainan jika gagal membunuh target. Lebih jauh lagi, tim biru dan tim merah diizinkan bertukar peran dengan menukar rompi dan barang mereka. Memasuki waktu persiapan, Gi-hun yang tergabung dalam tim merah terus menatap Dae-ho yang tergabung dalam tim biru. Merasa dirinya akan dibunuh oleh Gi-hun, Dae-ho akhirnya mendatangi Gi-hun. Dae-ho lalu berusaha meyakinkan Gi-hun agar mau memaafkan kesalahannya. Namun sikap Gi-hun tampak tidak berubah sehingga Dae-ho harus siap menghadapi serangan dari Gi-hun. Setelah itu, tim biru terlebih dahulu dibawa ke area permainan petak umpet. Mereka akhirnya bergegas mencari pintu keluar selagi tim merah belum datang. Sementara itu, Kyung-suk akhirnya bisa ciuman berkat pertolongan staf yang diancam oleh Noel. Ternyata staf bisa memulihkan Kyung-suk melalui proses transfusi darah yang didonorkan oleh Noel. Meskipun staf sudah menyelamatkan Kyung-suk, pada akhirnya Noel tetap membunuh target agar tidak menjadi ancaman. Di waktu bersamaan, permainan petak umpet akhirnya dimulai. Dan ternyata area permainan dirancang seperti labirin yang dilengkapi beberapa ruangan persembunyian. Karena desain arena inilah, pemain tim merah kesulitan memburu pemain tim biru. Karena mereka berusaha kabur dengan memanfaatkan jalur rumit area dan ruang persembunyian. Apapun yang terjadi, seorang pemain tim merah bisa lolos dari permainan dengan syarat ia bisa membunuh seorang pemain dari tim biru. Setelah itu, Hyunju bekerja sama dengan Junhee dan Gamja. Saat berusaha melarikan diri, mereka baru mengetahui ada 3 bentuk lubang kunci berbeda pada setiap ruangan. Beruntungnya, mereka memiliki ketiga tipe kunci sehingga mereka pun bisa membuka setiap pintu yang ditemukan. Junhee dan Gamja akhirnya sepakat menitipkan kunci masing-masing pada Hyunju karena Hyunju adalah seorang yang paling tangguh di antara mereka. Di sisi lain, Gi-hun sedang fokus memburu Dae-ho. Lantas, saat berhasil menangkap target, Gi-hun baru menyadari ia sudah salah orang. Usai melepas pemain tersebut, Gi-hun menemukan Dae-ho ada di sisi seberang arena. Gi-hun akhirnya melanjutkan memburu untuk membunuh Dae-ho. Sementara itu, Myung-hee berhasil memojokkan seorang pemain tim biru di ruang persembunyian. Saat target berusaha kabur, ia dihentikan oleh Namwoo, pemain tim merah yang menjadi teman Subong alias Thanos. Myung-hee dan Namwoo akhirnya membunuh target bersama-sama. Bagaimanapun, mereka belum bisa lolos karena pemain tim merah hanya akan mendapatkan setengah poin jika membunuh bersama pemain lainnya. Setelah itu ada pemain tim merah bernama Min-soo yang terkenal lemah dan penakut. Percaya dengan pengakuan Namwoo, Min-soo akhirnya mengkonsumsi narkoba peninggalan Thanos agar ia bisa menjadi kuat dan percaya diri. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya tim Hongyo diburu oleh pemain tim merah. Demi melindungi timnya, Hyunju bertarung melawan pemain tersebut. Hyunju akhirnya terpaksa membunuh target agar berhenti menyerang timnya. Momen ini pun kembali mengingatkan Hyunju adalah orang kuat karena ia pernah menjadi sersan pasukan khusus. Tak lama berselang, Hyunju mendapati kaki Junhee terkilir saat berusaha kabur dari pemain tadi. Hyunju dan Gamja akhirnya membawa Junhee ke ruangan persembunyian demi memperkecil resiko diserang. Di sisi lain, Myung-hee dan Namwoo kembali menghabisi seorang pemain tim biru bersama-sama.
Dengan demikian, mereka berdua memenuhi syarat lolos dan tinggal menunggu permainan berakhir. Setelah itu, Myunggi berniat menepati janjinya untuk menemui Junhee. Mongli lalu mengancam akan membunuh Namgyu jika berani mengganggu Junhee. Namgyu lalu mengajak Myunggi untuk membunuh lebih banyak pemain tim biru demi memperbesar hadiah uang. Di waktu bersamaan, Daeho berjuang menghadapi pemain tim merah yang berusaha membunuhnya. Daeho akhirnya berhasil menghentikan pelaku dengan membuatnya terjatuh dari tangga. Daeho lalu mengambil alih pisau pelaku untuk alat pertahanan diri. Tim Hyunju memasuki ruangan persembunyian. Hyunju menduga pergelangan kaki Junhee retak sehingga Junhee pun disarankan untuk tidak berjalan untuk sementara waktu. Kini Hyunju dan Gumja sepakat mendampingi Junhee di lokasi sampai permainan berakhir. Di sisi lain, Yongsik dan Ana Gumja yang tergabung dalam tim merah tidak sanggup membunuh saat menemukan pemain tim biru. Akibatnya, Yongsik diserang balik oleh tim tersebut hingga ia pun terpojok. Yongsik akhirnya berhasil selamat setelah pelaku dibunuh oleh pemain tim merah lainnya. Di waktu bersamaan, seorang pemain tim biru bernama Sunyo berusaha kabur dari serangan Myunggi dan Namgyu yang menewaskan beberapa pemain dari tim biru. Dalam prosesnya, Sunyo sempat melihat Daeho melarikan diri dalam kondisi mengalami pendarahan di bagian kakinya. Setelah itu, Gi-hun memojokkan Sunyo untuk berniat membunuhnya. Rupanya, Gi-hun ingin balas dendam karena sebelumnya Sunyo mengancam dampak aksi pemberontakan Gi-hun. Pada akhirnya, Gi-hun membiarkan Sunyo hidup karena ia memberikan petunjuk untuk menemukan Daeho. Selang beberapa menit, Gumja berhasil membantu Junhee melarikan seorang bayi perempuan. Di tengah momen mengharukan ini, ada seorang pemain tim merah yang berhasil menemukan ruang persembunyian tim Hyunju. Akibatnya, Hyunju harus kembali bertarung demi melindungi Junhee dan juga Gumja. Meski tertusuk di bagian kaki, Hyunju akhirnya berhasil membunuh lawan. Melihat kejadian ini, pemain tim merah batal mengincar Hyunju karena takut kepadanya. Sesaat setelahnya, Hyunju tak sengaja menemukan pintu keluar. Karena memiliki 3 tipe kunci, Hyunju bisa menemukan pintu yang selama ini dicari oleh semua pemain tim biru. Tak ingin meninggalkan Junhee dan Gumja, Hyunju akhirnya kembali dan mengajak mereka kabur dari pintu keluar. Namun sebelum berangkat, Hyunju dibunuh oleh seorang pemain tim merah yang ternyata adalah Myunggi. Junhee dan Gumja pun merasa sangat sedih karena selama ini Hyunju sudah sangat baik kepada mereka. Myunggi akhirnya terpaksa pergi agar Namgyu tidak mengetahui keberadaan Junhee. Sementara itu, Minsu membunuh Sunyo akibat pengaruh narkoba. Ternyata aksi ini terjadi karena Minsu sedang berhalusinasi bahwa Sunyo adalah Namgyu yang sebelumnya membunuh pemain yang menjadi teman baik Minsu. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Gi-hun berhasil menemukan Daeho. Mereka lalu saling menyalahkan atas kegagalan pemberontakan hingga akhirnya terjadi pertarungan sengit. Dalam situasi ini, Daeho mengakui ia sebenarnya bukan marinir. Dan ternyata Daeho bergabung dengan tim Gi-hun agar ia bisa mendapatkan perlindungan. Di puncak duel, Gi-hun berhasil membunuh Daeho. Terpengaruh oleh perkataan terakhir Daeho, Gi-hun kini merasa bersalah atas pemberontakan yang ia dalangi. Kita akan beralih ke Junhee dan Gumja yang harus menghadapi Yongsik. Demi bisa lolos, Yongsik berusaha membunuh Junhee yang masih dalam kondisi lemah. Adapun Yongsik menolak pembunuhan Gumja karena perempuan tersebut adalah ibunya sendiri. Gumja akhirnya terpaksa menikam Yongsik sehingga ia pun gagal menemui Junhee dan menderita luka serius. Di tengah kesedihan Gumja, staf datang mengeksekusi Yongsik karena ia telah gagal membunuh target saat batas waktu permainan sudah habis. Tak lama setelahnya, para staf sibuk mengeksekusi setiap pemain tim merah yang gagal membunuh target. Di tengah situasi ini, ada sekelompok orang asing yang menyamar sebagai staf. Mereka pun sangat menikmati aksi membunuh pemain karena mendapat pengalaman hiburan yang berbeda. Waktu berlanjut sampai akhirnya semua pemain yang lolos kembali ke asrama. Momen ini lalu memperlihatkan Junhee dan juga Gumja kembali sambil membawa bayi Junhee yang masih hidup. Di sisi lain, proyek ini membuat Yongsuk menyamar sebagai staf bernomor 16.
Nah, sebenarnya di sini staf nomor 16 adalah orang yang berhasil memulihkan kondisi Kyungsuk sebelum akhirnya ia dibunuh oleh Noel. Kembali ke asrama, Gumja menemui Junhee yang sedang beristirahat bersama sang bayi. Di saat bersamaan, Myunggi yang menjadi ayah bayi Junhee yang tak mau mendekatinya. Kemungkinan karena ia merasa tak pantas menjadi ayah dari bayi Junhee. Tak lama kemudian, staf datang untuk mengumumkan hasil permainan peta umpet. Dan ternyata ada 35 pemain yang tewas, sedangkan yang lolos berjumlah 25 orang. Kini hadiah uang setiap pemain mencapai 1,7 miliar won. Usai menyimak hasil permainan, Frontman berbicara dengan para VIP. Ternyata sekelompok orang-orang yang menyamar sebagai staf adalah para VIP tersebut. Frontman lalu meyakini sekarang pemain tak lagi segan membunuh sesamanya. Alasannya jumlah hadiah uang akan semakin meningkat setiap ada pemain yang mati. Setelah itu, tangan kanan Frontman yang kita sebut saja dengan nama Jisun sibuk dengan tugas sebagai pengawas. Tanpa sepengetahuan Frontman, Jisun menangani kasus kematian para staf di fasilitas pengembalian organ pemain yang selama ini disebut sebagai ruang operasi. Ia mengangkat telepon Woo-seok tanpa sepengetahuan dari Park. Woo-seok lalu melaporkan warga di sekitar tempat tinggal Park tidak mengetahui banyak tentang sang kapten. Curiga dengan hal ini, Woo-seok siap memberikan bukti untuk membuktikan bahwa Park adalah orang jahat. Seiring berjalannya waktu, pemain kembali diwajibkan memilih apakah mau lanjut atau berhenti dari permainan. Di tengah pemungutan suara, Gumja berusaha mempengaruhi para pemain agar mau berhenti demi keselamatan Junhee dan bayinya. Meski Gumja berjanji akan memberi hadiah uangnya, namun para pemain tidak merespon menandakan mereka masih ingin lanjut. Dan benar saja, hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa mayoritas pemain memilih untuk lanjut. Setelah itu, Gumja kembali menunjukkan kepadanya pada Junhee dan bayinya. Gumja lalu meminta Junhee untuk fokus memikirkan dirinya sendiri dan sang bayi daripada merasa bersalah atas kematian Hunju dan Yongsik. Beralih ke Noel, dia menodong Hinsun yang sedang sendirian. Noel lalu menuntut Hinsun untuk diam-diam membantunya kabur dari Pulau Squid Game. Di sisi lain, Junho berhasil menemukan pantai yang menjadi tempat ia ditembak oleh Frontman. Junho akhirnya meyakini ia sudah mendekati lokasi pulau rahasia Squid Game. Kembali ke asrama, Gunja memanfaatkan jam tidur untuk berbicara dengan Gi-hun. Setelah semuanya yang ia alami, Gunja kini mengibaratkan pemain Squid Game seperti neraka yang bisa membunuh para siapa saja. Meski pemberontakan berakhir gagal dan menewaskan banyak pemain, Gunja memilih percaya bahwa Gi-hun adalah pahlawan yang akan menolong para pemain. Atas dasar itu, Gunja memohon Gi-hun untuk melindungi Junhee dan bayinya. Namun, Gi-hun menolak karena ia merasa dirinya tak sebaik yang dipikirkan oleh Gunja. Sementara itu, Woo-seok berhasil menemukan rumah rahasia Park yang sedang kosong. Di tengah pemeriksaan, Woo-seok menemukan foto Park bersama perekrut pemain Squid Game. Tak lama berselang, Woo-seok terpaksa menembak mati anjing penjaga peliharaan Park karena hewan tersebut terus menyerangnya. Saat melanjutkan pemeriksaan, Woo-seok menemukan kostum dan topeng staf Squid Game yang disembunyikan di dekat rumah anjing. Woo-seok akhirnya batal menyelidiki penemuan karena tiba-tiba polisi mendatanginya. Keesokan harinya, staf datang ke asrama untuk mengamankan jasad Gunja yang tewas bunuh diri. Junhee pun sangat terpukul atas kejadian ini mengingat ia dekat dengan Gunja. Di sisi lain, Gi-hun merasa bersalah karena ia tak memenuhi permohonan Gunja. Sementara itu, Yisun masih terus menyelidiki kasus kematian staf di ruang operasi. Berkat laporan terbaru, Yisun bisa menyimpulkan bahwa Noel pembunuh para staf di lokasi kejadian. Yisun juga mencurigai siapa sebenarnya yang sedang menjadi staf bernomor 16, mengingat orang yang asli telah dibunuh oleh Noel. Beberapa waktu berlalu, seluruh pemain bergerak menuju arena permainan. Di sini, Junhee terlihat berjalan dengan tertati-tati sambil menggendong sang bayi. Terpengaruh oleh kematian Gunja, Gi-hun akhirnya mau melindungi Junhee dan sang bayi. Saat pemain sudah tiba di lokasi tujuan, mereka mendapatkan informasi soal permainan. Jadi kali ini pemain harus menyeberangi jembatan sambil melompati tali besar yang berputar cepat. Di permainan kali ini memiliki batas waktu 20 menit dan pemain bebas menentukan kapan mereka akan menyerang. Setelah itu, Gi-hun melihat pergelangan kaki Junhee mengalami pembengkakan.
Di sisi lain, Bayi Junhee kini dinyatakan sebagai pemain sehingga anak malang itu akan dieksekusi oleh staf jika gagal menyeberangi jembatan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Berkaca dari kondisi ini, Junhee menyiapkan Gi-hun untuk menyeberang bersama bayinya terlebih dahulu saat permainan sudah dimulai. Namgyu menjadi orang pertama yang berusaha menyeberang. Rupanya Namgyu mau menyeberang duluan hanya demi mengambil kalung berisi narkoba Thanos yang dilempar menuju jembatan. Begitu mengetahui kalau kalung itu kosong, Namgyu pun kehilangan fokus dan tersenggol tali. Namgyu akhirnya tewas mengenakan akibat terjatuh dari jembatan yang berada di ketinggian puluhan meter. Setelahnya, Gi dan Gi-hun yang akan menyeberang bersama Bayi Junhee. Dalam perjuangannya, Gi-hun baru mengetahui ada celah jembatan cukup lebar yang harus dia lompati. Saling menggendong bayi, Gi-hun berhasil melompati celah jembatan dan tali. Secara dramatis, Gi-hun menjadi pemain pertama yang mencapai garis finish bersama sang bayi. Usai menaruh bayi di tempat yang aman, Gi-hun bersiap menyusul Junhee. Di tengah situasi ini, pemain bernomor 96 tega mendorong pemain bernomor 312. Hingga akhirnya korban terjatuh dari jembatan. Jadi itu dia guys, keseruan alur cerita seri Squid Game season ketiga. Kalau kalian penasaran bagaimana kelanjutan seriesnya, silahkan komen sebanyak-banyaknya supaya Mimi makin semangat untuk melanjutkan seri sampai selesai. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.